Skeptisisme adalah suatu pandangan yang meragukan kelayakan dari pengetahuan, mempertanyakan bisa tidak kita mencapai pengetahuan yang pasti. Para pemikir skeptis mengatakan bahwa tidak ada pendapat yang mengandung kebenaran mutlak atau pasti. Semua hal, semua keadaan harus dipertanyakan, harus digugat, harus dicari apakah yang merupakan sesuatu yang terselubung di baliknya. Contoh skeptisisme yang populer kita kenal seperti skeptisisme dari kaum sofis, yang menyatakan tidak ada kebenaran yang universal. Sifat dari kebenaran itu tidak objektif karena terpengaruh oleh manusia. Sifat subjektif itu tergantung dari orangnya. Para tokoh dari kaum sofis ini seperti Georgias yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada. Jika sesuatu itu ada, kita tidak bisa mengetahuinya. Jika kita bisa mengetahui, maka kita tidak akan bisa menyampaikannya. Jika kita bisa menyampaikannya, maka tidak akan bisa dipahami. Jika bisa dipahami, berarti hal itu keliru atau salah. Kemudian ada juga Protagoras yang menyatakan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Yang ada hanyalah kebenaran relatif. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Kaum sofis menantang, mengkritik tatanan moral dan sosial. Di saat Socrates mencari kebenaran sejati dan objektif, maka kaum sofis menyebarkan gagasan yang sifatnya relatif dan subjektif, yang mana setiap orang memutuskan untuk dirinya sendiri, mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Kaum sofis ini merupakan orator yang ulung, yang memiliki kemampuan bicara yang bagus. Mereka terampil dalam beretorika. Mereka menantang, mempertanyakan sesuatu dan tidak peduli pada jawaban yang terbaik atau yang benar. Yang terpenting adalah memiliki kemampuan untuk memenangkan perdebatan. Mereka mendapatkan upah dengan cara mengajarkan orang lain untuk menjadi seperti mereka. Mampu berbicara dengan baik adalah kunci utama saat itu. Di saat tidak ada suatu perjanjian tertulis atau berbagai aturan seperti sekarang yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, itu didasarkan pada kemampuan berbicara. Siapa yang mampu untuk mempresentasikan kasusnya secara lisan dan yang paling bagus, punya daya bicara yang membujuk, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Di saat masyarakat dikuasai oleh gaya kaum sofis ini, datanglah Socrates yang melawan budaya sofis. Menurut Socrates, seorang filsuf itu haruslah yang mengakui bahwa ia memiliki banyak ketidaktahuan, banyak hal yang tidak bisa dikuasai atau dipahami. Dan karena ketidaktahuan inilah kemudian ia merasa semangat untuk mencari tahu. Kutipan terkenal dari Socrates seperti orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak tahu. Hanya satu yang aku tahu, yaitu aku tidak tahu apa-apa. Socrates mengembangkan kemampuan berpikirnya dengan menggunakan metode dialektika, metode yang menjadi warisan penting bagi muridnya seperti Plato dan juga mempengaruhi peradaban barat selanjutnya. Dialektika berarti dialog atau komunikasi dua arah. Socrates ini sering berkeliling, berjalan-jalan untuk mengajak orang lain berbicara. Dalam berdialog ini orang kemudian menjadi berpikir sampai orang tersebut menjadi sadar dan tercerahkan. Dialektika ini digunakan untuk mengungkap suatu hal yang secara umum sudah dianggap hal yang wajar. Mempertanyakan apa hal tersebut memang wajar atau biasa-biasa saja atau malah ada yang luar biasa di baliknya. Kemudian jenis-jenis skeptisisme. Yang pertama adalah dogmatic skepticism. Menyatakan segala sesuatu itu tidak ada yang bisa untuk diketahui. Tidak ada yang bisa mencapai suatu pemahaman. Pemahaman kita tentang alam semesta ini didasarkan pada pemahaman manusia yang terbatas. Dengan pemahaman yang terbatas itulah tidak bisa dicapainya suatu kebenaran. Yang kedua, Pyrrhonian skepticism. Pengetahuan yang sifatnya pasti atau melakukan klaim terhadap suatu hal itu tidak mungkin. Jadi tidak ada yang namanya klaim kebenaran yang pasti. Karena organ manusia seperti nalar dan pengalaman indrawi itu sifatnya terbatas dan bisa saja salah dalam memahami sesuatu. Yang ketiga adalah empiricist foundationalism.
Pada skeptis jenis ini, pengetahuan atau klaim kebenaran yang dapat dicapai hanya berdasarkan realita atau fakta pengalaman indrawi. Yang keempat, rasionalis foundationalism. Pada skeptis ini mengatakan hanya akal atau nalar yang bisa mencapai kebenaran universal. Bahwa pengalaman indrawi terhadap realita sangat dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut oleh yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Panca indera kadang-kala sering keliru, seperti melihat gunung yang berwarna biru dari jauh, tetapi ketika didekati ternyata berwarna hijau karena dipenuhi oleh pohon. Yang kelima adalah authoritarianism, menyarankan hanya sekelompok orang tertentu, hanya otoritas atau individu tertentu yang dapat mengetahui kebenaran. Kebenaran yang hanya dimiliki oleh ahlinya, yang tidak semua orang memiliki. Jadi dari pembahasan itu, kira-kira kesimpulannya, skeptisisme adalah suatu pandangan yang mempertanyakan atau meragukan segala sesuatu. Yang meragukan ini untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang maju dan terus-menerus berkembang. Sekian dan terima kasih.